Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin membahas tentang akuntabilitas dan nasionalisme, kali ini membahas tentang etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Lanjutan dari nilai-nilai dasar ASN yang biasa disingkat ANEKA. A. Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Etika publik terdiri dari dua kata, yakni etika dan publik. Kata etika sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos, yang memiliki arti timbul dari suatu kebiasaan. Pengertian etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Ada juga yang menyebutkan pengertian etika dalam suatu ilmu tentang kesusilaan dan perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang benar. Etika sebenarnya dapat dipahami sebagai sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menyimpan adanya perlindungan hak-hak individu, mencakup cara-cara dalam pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nilai-nilai yang dianut. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan yang mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika publik memiliki nilai-nilai dasar sebagai berikut. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan dan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Dan yang terakhir, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Etika publik dibutuhkan sebagai landasan dasar dalam hal menjalankan tanggung jawab terkait pelayanan publik. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, semakin berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, maka banyak menciptakan jenis pekerjaan dan profesi, sehingga menciptakan sebuah peraturan yang tertulis, mengikat, dan memiliki sanksi yang disebut kode etik. Berbeda dengan hukum yang berlaku untuk seluruh masyarakat, kode etik hanya mengikat pada sekelompok pekerja profesi tertentu saja. Kode etik identik dengan tanggung jawab atas keahlian tersebut dalam suatu bidang tertentu. Aparatur sipil negara adalah salah satu contoh kelompok profesi dalam pelayanan publik yang harus menaati kode etiknya. Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ke-10, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Yang 11,
memegang teguh nilai dasar ASN, dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Oleh karena itulah, nilai etika publik harus dimiliki bagi seorang ASN. Sebagai pelayan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, namun juga kompetensi etika. Tanpa kompetensi etika, seorang pelayan publik cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktekkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Yang selanjutnya adalah mengenai komitmen mutu. Pelayanan publik yang bermutu memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan dan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan dapat dijangkau oleh semua orang. Komitmen mutu adalah janji pada diri sendiri dan pada orang lain yang merupakan cerminan dalam tindakan untuk menjaga mutu kinerja. Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil, menjadi penilaian oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik atau buruk. Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab pegawai negeri sipil, semua harus dilaksanakan secara optimal agar dapat memberi kepuasan kepada masyarakat. Nilai-nilai yang terdapat pada komitmen mutu sebagai berikut. Yang pertama, efektivitas. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, inovatif. Yang keempat, mutu. Yang kelima, adaptif. 6, responsif. Dan terakhir, perbaikan berkelanjutan. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Konsep efektivitas dan efisiensi menjadi salah satu bagian dari komitmen mutu yang akan memberikan penilaian terhadap capaian kinerja institusi pemerintahan. Karakteristik utama yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberi kepuasan, sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Menurut Richard L. Duff, efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan, sedangkan efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi agar memberikan dampak pada ketercapaian target kerja, meningkatkan kredibilitas institusi setempat bekerja, dan bahkan akan memberikan keuntungan. Hal-hal inilah yang menjadi peran penting nilai komitmen mutu terhadap penyelenggaraan pemerintah yang harus dipahami dan diimplementasikan oleh ASN. Proses implementasi manajemen mutu diawali dengan menganalisis masalah yang telah diidentifikasi, kemudian menyusun rencana mutu, melaksanakan pekerjaan berbasis rencana mutu, mengawal pelaksanaan dan mengawasi ketercapaiannya, dan merancang upaya peningkatannya agar dapat membangun kredibilitas lembaga pemerintah. Yang selanjutnya mengenai nilai ASN yang terakhir adalah anti korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio dan corruptus, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Dalam bahasa Yunani, corruptio adalah perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral,
menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang. Membahas fenomena dampak korupsi sampai pada kerusakan kehidupan dan dikaitkan dengan tanggung jawab manusia sebagai yang diberi amanah untuk mengelolanya dapat menjadi sarana untuk memicu kesadaran diri para ASN untuk anti korupsi. Kesadaran diri anti korupsi yang dibangun melalui pendekatan spiritual dengan selalu ingat akan tujuan keberadaannya sebagai manusia di muka bumi dan selalu ingat bahwa seluruh ruang dan waktu kehidupannya harus dipertanggungjawabkan, dapat menjadi benteng kuat untuk anti korupsi. Nilai-nilai dasar anti korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jujur. Yang kedua, peduli. Ketiga, mandiri. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, kerja keras. Yang ketujuh, sederhana. Yang kedelapan, berani. Dan yang terakhir adalah adil. Tanggung jawab spiritual yang baik pasti akan menghasilkan niat yang baik pula dan mendorong untuk memiliki visi dan misi yang baik, sehingga selalu memiliki semangat untuk melakukan proses atau usaha terbaik dan mendapatkan hasil terbaik pula agar dapat dipertanggungjawabkan juga secara publik. Nah, itu aja yang mungkin bisa aku sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.